Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Saipullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan deliberatif. Saya mengambil contoh kebijakan deliberatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Baru Manis, Kabupaten Rejang Lebong, yang mana mereka melaksanakan musyawarah desa RKPDes pada tahun 2023. Dalam musyawarah desa RKPDes Desa Baru ini, mereka memfokuskan pada prioritas program seperti penanganan sampah, peningkatan posyandu, pembangunan infrastruktur desa, dan pengelolaan data kemiskinan. Untuk lokasi kegiatan, mereka melaksanakan kegiatan di Balai Desa Baru Manis sebagai tempat deliberatif yang menjadi pusat musyawarah masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan, penyampaian maksud dan tujuan musyawarah, dilaksanakan pemaparan program oleh masing-masing perwakilan, termasuk pokok-pokok pikiran dari BPD dan rekomendasi kelompok. Dialog dalam musyawarah ini dilakukan secara terbuka dengan tatanan musyawarah yang menekankan mufakat, saling mendengarkan, dan menjaga hubungan baik antar peserta. Fasilitator dalam hal ini pemerintah desa membantu agar semua suara didengar, termasuk saran dan keberatan dari masyarakat maupun pemerintah desa. Kebijakan deliberatif ini merupakan musyawarah mufakat yang mengutamakan persatuan masyarakat dan pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan desa. Tentunya, dalam kegiatan ini banyak menghasilkan ide, gagasan, dan pikiran-pikiran dari masyarakat dan pemerintah desa untuk kemajuan Desa Baru Manis. Contohnya, masyarakat mengajukan usulan-usulan seperti perbaikan infrastruktur jalan, penanganan sampah, dan pengelolaan posyandu. Dari pemerintah desa juga memberikan klarifikasi teknis, menyediakan regulasi dan dukungan anggaran, serta proses musyawarah agar berjalan efektif. Selain itu juga, dalam kegiatan musyawarah ini, semua pihak bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dan mekanisme pelaksanaan dari kebijakan yang akan diambil. Dan dalam pengimplementasiannya, penetapan rencana prioritas pembangunan dan selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Selain itu juga perlu dibentuknya tim monitoring yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemerintah untuk pengawasan pelaksanaan. Tim monitoring dibentuk untuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kebijakan yang telah diambil agar berjalan sesuai arah dan koridor yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, sosialisasi hasil musyawarah kepada masyarakat luas agar mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Tentunya diperlukan lagi sosialisasi kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat yang tidak bisa mengikuti musyawarah desa, sehingga
masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah desa dapat memahami dan mengetahui apa arah dari kebijakan yang diambil dalam musyawarah tersebut, sehingga dapat bersama-sama melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Tentunya, dalam musyawarah desa, RKPDes Desa Baru Manis ini menghasilkan output yang berupa keputusan bersama tentang program anggaran desa yang transparan dan partisipatif. Kemudian, adanya dokumen resmi RKPDes yang menjadi pedoman pembangunan tahunan desa. Dokumen resmi RKPDes ini merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil bersama-sama dengan masyarakat desa. Selanjutnya, meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan dan program desa. Tentunya masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang telah diambil, karena kebijakan yang diambil ini merupakan kebijakan yang mereka ambil bersama-sama dengan pemerintah desa Baru Manis. Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan kegiatan atau kebijakan yang telah diambil tersebut. Kemudian, saya menyimpulkan dari proses kebijakan deliberatif yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Baru Manis ini, yang dalam hal ini Musyawarah Desa RKPDes tahun 2023, bahwasannya proses deliberatif menciptakan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena mengedepankan dari ide dan gagasan yang diambil dari masyarakat desa itu sendiri. Kemudian, menumbuhkan kepercayaan dan komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Memperkuat demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan dengan partisipasi masyarakat aktif. Tentunya kebijakan deliberatif ini menekankan partisipasi dari masyarakat, sehingga apa yang menjadi keluh kesah dan keresahan dari masyarakat itu dapat mereka sampaikan melalui ide, gagasan, dan pikiran yang dapat membangun Desa Baru Manis untuk lebih maju lagi ke depannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.